Nyo kampanye ke pemilu ke mukjizat dah fikir yang baca. Si dalam kampanye, dalam pemilu ke puput yang hana mungkin fikir le orang le musuh Islam. Sanggup han. Han sanggup berarti hana mampu lah muka ke. Baik pegah Allah hana tolong. Nyo le orang yang berjuang untuk agama Allah fikir mukjizat apa nyo. Fikir ke mukjizat apa tolong oleh Allah katanya. Yang buah nak betul lah. Buat hana betul lah ke mukjizat lo. Ha? Ikap lagi kan? Ha? Menggigit seperti itu? Tidak menggigit. Ikap. Alhamdulillah, kita masih dalam nuansa adalah memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin untuk menggelorakan kembali cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami pulang dari Tapak Tuan dan juga Abdiya juga kita ingin menyampaikan tentang mari kita memperbaharui cinta kita kepada Rasulullah. Mari kita berbicara banyak tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seperti tadi malam kami sampaikan di Masjid Asyura bahwa ketika peringatan Maulid Nabi itu yang kita ingat justru apa? Maulud. Put ingat Maulud ingat ke Nabi, put ingat ke bu je lah tu punya pegah Maulud. Awai ingat ke bu daripada ke Nabi. Nya ke engkau gurah. Ya, Maulid itu kita masa mengingat Nabi, yang lupa-lupa kita akan Nabi kita, kurang kenal kita siapa Nabi kita, maka saatnya kita mengajak umat untuk mengembalikan ingatan mereka kepada Nabi Muhammad. Begitu juga yang belum kenal dengan sejarah beliau, kita kenal dengan sejarah beliau. Belum mampu untuk mencintai beliau, cari usaha untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang belum banyak peduli dengan sunnah Nabi, mari kita ajak untuk banyak peduli dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semangatnya, semangat peringatan Maulid. Adapun berupa apa yang dimakan atau yang lain itu sesuai dengan budaya suatu tempat, itu adalah hanya sarana wasilah saja untuk memperlancar, mengajak orang-orang, mengajak umat Nabi untuk mengingat beliau. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Suatu ketika seorang sahabat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min mali wa ahli." Ya Rasulullah, engkau itu lebih aku cintai daripada hartaku dan juga daripada keluargaku. Wa inni la azkuruka wa la atiku hatta anzura ilaik. Ya Rasulullah, setiap aku mengingatmu, maka aku tidak akan sanggup kecuali sampai aku memandang padamu. Setiap aku setiap aku ingat engkau, maka aku tidak sanggup, tidak kuat sampai aku melihatmu. Mesti aku harus lihatmu. Wa inni wa annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Dan engkau nanti ya Rasulullah, kalau engkau dimasukkan ke dalam syurga, rufi'ta ma'an nabiyyin, engkau akan diangkat bersama dengan nabi-nabi. Wala anduru ilaik, dan aku tidak sempat lagi memandang pada wajahmu. Begitu tingkat rindu sahabat. Jadi sampai kalau dia mengingat nama Nabi itu enggak sanggup, harus dicari Nabi di mana sampai dilihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru terobati rindunya, baru terobati cintanya. Dan sedih lagi sahabat ini, katanya apa? Kalau nanti engkau masuk ke dalam syurga ya Rasulullah, engkau akan diangkat bersama dengan para nabi-nabi dan aku tidak bisa lagi melihatmu. Sampai ke syurga juga masih takut, enggak sempat lihat Nabi karena enggak bersama. Ya Rasulullah, kalau masuk ke dalam syurga nanti, kalaupun aku ditakdirkan masuk, kita akan berpisah juga. Kenapa? Engkau bersama nabi-nabi, aku tidak jumpa juga denganmu. Maka selama di dunia ini aku akan selalu melihatmu. Makanya ada sahabat yang lain juga yang selalu memplototi Nabi, lihat terus begitu. Nasibnya sama juga. Beliau mengatakan bahwa sampai ada sahabat yang bilang, kok gitu lihat Nabi? Aku tahu kalau Nabi masuk dalam syurga nanti enggak sempat lihatnya lagi. Bayangkan masuk dalam syurga enggak sempat lihat Nabi. Di dunia masih sempat, di syurga enggak sempat lagi. Betul juga kan? Masa alam syurga ham nampak dengan Nabi? Kemudian turunlah ayat ni gara-gara ini.
sahabat-sahabat Nabi yang seperti ini, turunlah ayat daripada surah An-Nisa ayat ke-69. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'an nabiyyina wa faulaika man an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ya. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, minan nabiyyina, yaitu daripada para nabi, wasiddiqina wasyuhada wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Sungguh itu sebaik-baik teman dan kawan. Nah, jadi turun ayat ini untuk memastikan bahwa siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan nabi-nabi, ya, anbiya wassalihin wasiddiqin wassalihin wasyuhada wassalihin. Itu akan ngumpul semua, enggak akan berpisah itu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka dia akan dikumpulkan dengan para nabi nanti di surga, enggak berpisah. Kalau tadi kan terpikir para sahabat di dunia bisa lihat Nabi, di surga malah bisa terpisah dengan Nabi karena beda kelas. Satu kelas VIP, kita kelas ekonomi mungkin, ya. Begitu, bisa enggak? Ternyata dengan turun ayat ini senanglah para sahabat dan kita juga senang. Kenapa? Ternyata enggak dipisahkan. Taat pada Allah dan Rasulnya, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh, orang-orang syuhada, siddiqin, orang-orang yang benar beriman pada Allah, kemudian dan para anbiya semuanya. Masya Allah. Ada masanya, ternyata ada syaratnya kita bisa berkumpul dengan mereka. Sehingga dalam hadis Nabi juga katakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, daripada Anas bin Malik. Nah, jadi siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Ternyata ada kunci kita bisa bersama Nabi. Apa itu? Bersama Nabi, kalau kita mencintainya, ada rasa cinta kita kepada Nabi, maka insya Allah kita akan dikumpulkan dengan Nabi di surga. Siapa yang cinta pada Nabi? Ya. Siapa? Ya. Jangan segan-segan mengatakan I love you ya Rasulullah. Aku cinta padamu ya Rasulullah. Demi Allah, ada orang yang enggak pernah dalam hidupnya mengucapkan itu. Demi Allah, naureng yang hana tom pernah laude mengucapkannya. Aku cinta padamu ya Rasulullah. Antum pernah hidupnya? Ke perumah ke lebih-lebih lau. Ke perumah ke lebih-lebih lau. Ya, hyper man tapi tak belanja, tapi peng, tapi nyo, tapi jadi makan cintanya. Ya. Kun ucapkan itu, ya. Aku mencintaimu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sebagaimana para sahabat mereka mengucapkan itu. Gekun aja, lun cinta kepada ya Rasulullah. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ya Rasulullah, la anta habbu ilayya, ya, min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diriku. Artinya apa? Ya Rasulullah, memang engkau orang yang paling aku cintai, tapi aku lebih cinta pada diriku sendiri. Engkau nomor 2. Kata Nabi, la ya Umar, bal hatta akuna ahabba ilaika min kulli syai'. Tidak bisa Umar, tapi aku harus lebih engkau cintai daripada segala sesuatu, daripada siapapun. Jadi Umar belak-belakan, beliau mengatakan bahwa ya, engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada segala sesuatu, tapi aku tidak bisa mencintaimu lebih daripada diriku. Diriku nomor 1, engkau nomor 2. Kata Nabi, tidak. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata bahwa ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Kata Nabi, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, baru sempurna imanmu, ya. Maka iman kita juga, ya, itu bergantung kesempurnaan iman kita kepada kemampuan kita untuk mencintai Rasulullah daripada segala sesuatu. Ya. Nah, makanya para sahabat sanggup untuk mereka itu menghidupkan dan mengamalkan sunnah Nabi, dan mereka mampu untuk mentransfer agama ini mati-matian sampai terbela betul agama ini, tak lain salah satu kuncinya karena mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kecintaan mereka yang amat sangat kepada Nabi, itu yang menjadikan agama ini terpelihara dengan baik. Tidak ada satu wasiat Nabi pun yang mereka lewatkan. Karena ini wasiat Rasulullah. Ya. Karena apa? Cinta mereka penuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu. Nah, makanya para sahabat kalau duduk bersama Nabi, ya, ada yang mengatakan bahwa, ya, itu seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung, ya. Na ticim atau ulai, ya. Seakan-akan. Artinya apa? Kalau ticim atau ulai mukuyuk katanya, ya. Ya, sehingga tidak banyak menggerak-gerakkan kepala, takut burungnya terbang. Jadi begitulah kira-kira khusyuknya mereka duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi utus Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah diutus oleh Nabi ke Khaybar untuk litaqim tamar Khaybar, untuk melihat bagaimana hasil produksi kurma di Khaybar, karena Khaybar itu tempat orang Yahudi. Dan itu adalah tempat di mana paling subur produksi kurma. Nah, Nabi akan mengambil bagian daripada produksi kurma itu untuk sebagai pajak. Nah, karena mereka tidak wajib zakat, tapi Nabi ambil sebagai pajak negara. Nah, lalu orang Yahudi ini menyogok Abdullah bin Rawahah supaya tidak banyak-banyak ambil. Tidak banyak ambil apa? Ambil pajak daripada kurma. Nyana ilmiahnya nawai. Kira-kira na. Hai hon, na ilmiahnya nawai. Ya. Tanya hana masalah, kenang pajak paduk mesti bega. Kenang pajak 5%. Hana masalah. Yang penting yang jak tahu boleh. Yang jak tahu. Babu kundre hasil 100,000 ton. Kedua mentang 500 ton. Hana masalahnya. Ya, yang penting jok bersep jok kena. Ya, benar. Bersep jok kurang lagi. Jadi masalah hukum ijak laju. Yang penting yang menjalankan hukum taman. Yang mana iji? Ya, ilmu Yahudi awal. Jadi disogoklah Abdullah bin Rawahah ini supaya tidak mengambil pajak-pajak, tapi diberikan kepada Abdullah bin Rawahah. Apa kata beliau? Ji'tukum min ahabbun nasi ilayya wa antum abghadun nasi ilayya akthar min qiradati wal khanazir. Kata beliau, aku datang diutus oleh orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini, kata beliau. Dan kalian ini orang Yahudi adalah orang yang paling aku benci lebih daripada qiradah, lebih daripada monyet dan babi. Tapi aku tidak akan pernah berbuat tidak adil pada kalian, karena aku disuruh berbuat adil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang, aku benci sama kalian, tapi aku disuruh berbuat adil oleh orang yang paling aku cintai. Aku tidak akan pernah membohongi kalian. Aku tidak akan berbuat curang pada kalian. Man lagi nyo kiban. Nan jana aja togok. Dumna kira-kira habis peng tak togok orang lagi. Sek peng tak togok. Cukup uang kita sogok orang begini. Nah, beginilah kata orang Yahudi, bihadza qamat ya al-adl fil Islam. Dengan lagi nyo keadilan muncul di dalam Islam. Hana balain. Karena apa? Cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyo Nabi yang yu lagi nyo. Makanya kami sampaikan selalu kepada ayat Allah bahwa wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah wahai umat Nabi bahwa bersama kalian itu ada Rasulullah. Ya. Bersama kita itu ada Nabi. Walaupun Nabi sekarang sudah wafat, ya, tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, bersama kalian itu ada Nabi. Bersama kita ada Nabi. Mana sunnahnya, hadisnya, Al-Qurannya yang diturunkan, dibawakan oleh Nabi. Bukan Nabi mati-matian itu berjuang demi Al-Quran, berjuang demi untuk menegakkan wahyu Allah ini. Jadi seakan-akan Nabi anale. Jadi galak-galak tanya oleh wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya, bersama kalian itu ada Nabi. Berbuat adillah dalam segala hal. Ya, maka berbuat adil itu adalah merupakan sunnah Nabi yang paling luar biasa, yang paling dahsyat, dan itu adalah merupakan sunnah Nabi yang begitulah Islam akhirnya tegak gara-gara keadilan itu. Nah, maka saudaraku yang dimuliakan Allah,
Mari kita lihat beberapa sunnah Nabi yang terbengkalai, bukan terbengkalai, tapi tidak dianggap sunnah. Ya. Tidak dianggap sunnah seakan-akan. Ya. Menegakkan keadilan yang pertama ini adalah sunnah Nabi dan merupakan inti daripada Islam. Ya. Sebagaimana tadi malam kami sampaikan tentang amanah. Ya. Amanah itu adalah inti daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat amanah yang sunnah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah beliau, kita lihat sejarah hidup beliau. Merasa diri kita thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, ya. Dan kita percaya selalu akan pertolongan Allah dalam kondisi yang sempit. Itu merupakan ajaran dan sunnah Nabi, sunnah kehidupan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang di Mekah? 13 tahun. Dari 13 tahun ini ada 3 tahun di mana Nabi paling sulit hidup beliau di Mekah. Ada 3 tahun lamanya diboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan umat Islam yang lain, ya, di sebuah lembah. Yang di lembah itu diboikot, tidak boleh masuk makanan ke lembah itu, ya. Kemudian setelah itu orang-orang muslim juga yang membela mereka itu tidak boleh dikawini dan dinikahi, tidak boleh. Jadi diboikot oleh orang Quraisy dalam sebuah traktat mereka buat. Berapa lama? Bukan 3 bulan, bukan setahun, tapi 3 tahun lamanya. Sampai Nabi dengan para sahabat yang lain di Mekah itu harus makan daun yang dimakan oleh onta karena tidak ada makanan. Payah pajuh onaleung. Bahasa Indonesianya onaleung, dia ada onaleung, tapi daun-daunan hijau yang dimakan oleh onta yang ada duri-durinya itu. Kan pohon-pohon di sana, pohon tempat tandus kalaupun ada, tapi banyak duri. Nah, payah pajo orang kaya. Yang kedua orang kaya yang memang layak untuknya pajo. Mai deh daun yang dimakan onta, atau bahasa kita rumput. Harus makan rumput bahasanya. Maaf cakap. Karena apa? Tidak cukup makanan. Ya. Lama 3 tahun lebih. Istri beliau Khadijah radhiyallahu anha itu harta beliau keluarkan habis-habisan pada saat itu demi untuk menolong Nabi dan juga para mukminin pada saat itu. Sampai 3 tahun ini, adakah sejarah mencatat bahwa beramai sahabat yang murtad tubik dari Islam panena rupaji pegah tabela Nabi Muhammad ho berat laju, ho sulit laju, ya. Katanya masuk Islam itu akan mempermudah hidup, tapi ternyata masuk Islam ho berat laju, mencupit laju, mencekak tu. Panena apa ya? Tubik tu para sahabat Islam. Karena apa? Tamang Islam rencana mencapeng. Tamang Islam rencana untuk bumanga udip. Ada begitu? Tidak ada. Tidak tercatat para sahabat keluar daripada Islam walaupun kondisi sulit begitu. Ini kita kadang kalau sudah ada berhalung kalun taubat, Ustaz, saya sudah hijrah, saya sudah taubat, saya tinggalkan semua harta haram itu semua. Tapi sekarang Ustaz, setelah saya taubat, sulit sekali hidup saya. Saya sudah dengan keluarga sudah cekcok, kemudian anak saya Ustaz sudah ini, udah uang sudah tidak ada lagi. Jadi kiban cara ale. Masa saya taubat kembali kepada Allah, hidup saya susah. Jadi rencana taubat supaya hidup mudah atau mendekatkan diri pada Allah. Para sahabat masuk Islam bersama Nabi itu kan, ya, dibawa oleh Nabi kepada mereka Islam, ya, untuk merubah hidup mereka dari kesesatan kepada hidayah, ya. Tapi kiban cara, bayangkan itu. Sampai para sahabat bertanya kepada Nabi bahwa mata Nasrullah, ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah ini? Mata Nasrullah, kapan Allah akan menolong? Karena Nabi selalu menjanjikan Allah akan tolong kita. Mata Nasrullah, apa kata Nabi? Apa dijawab oleh Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Dekatnya kiban dah kira oto berarti lusa raya 3 minggu si belun leton pihana cik lo
Setelah 3 tahun meninggal lagi siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Ya Allah, orang yang paling dicintai Nabi. Lehnya meninggal lah. Kiban pertolongan Allah ile. Orang yang paling tanya cintai dalam sulit begitu meninggal. Kemudian meninggal Abu Talib lagi, yang membackup Nabi selama ini terus menerus dalam kondisi sulit, meninggal lagi. Kiban cara pertolongan Allah. Orang yang paling membackup Nabi, membackup umat Islam meninggal. Setelah itu Nabi harus hijrah ke Taif lagi. Gimana cara dapat hidup pertolongan Allah yang akan dijanjikan? Harus hijrah ke Taif, Nabi keluar ke Taif. Setelah itu bukan Nabi keluar, semua harus keluar dari Mekah ke Madinah. Gimana cara dapat sih pertolongan Allah bukan? Pergi gara-garanya sahabat-sahabat yang tubik daripada Islam. Tidak dicatat ada sahabat yang keluar daripada Islam ketika di Mekah dalam kondisi sulit begitu. Mereka yakin pertolongan Allah itu dekat, tetap. Mereka yakin. Masalah waktu, 1 rezim, 2 rezim, itu biasa. Ya. Boleh jadi memang setengah abad pertolongan Allah baru datang, atau mungkin 1 abad. Ya. Setelah 1 abad emang itu 1 abad itu jauh lama, bagi Allah sebentar. Ya. Bagi kita merasa lama, maka jangan goyang iman kita kepada Allah. Dalam kondisi sulit, tak kacau nagro. Makanya sering orang bilang bahwa memang zaman kakeknya urang kapalo mendum pemerintah kah hana betul mendum siro ulama bihana betul apa nena kabeh mendum tanyo kacau mendum tanyo. Ya, hana harapan gado. Ini akhlak ataupun persepsi seperti ini itu adalah sangat membunuh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengatakan bahwa ini sudah akhir zaman, sudah begini, akhlak sudah habis, enggak ada harapan kebaikan, kata Nabi, man qala ahlakan nas fahuwa ahlakuhum. Yang mengatakan bahwa kabe hancur mendum nyan guru yang paling hancur, kata Nabi. Yang mengatakan bahwa sudah enggak ada harapan lagi depan, dia itu orang yang enggak ada harapan. Nabi tidak memperbolehkan umatnya seperti itu. Fahuwa ahlakuhum, kata Nabi, atau ahlakahum dalam riwayat yang lain. Ya, orang yang mengatakan bahwa sudah hancur umat Nabi ini atau sudah hancur manusia ini, ya, sudah tidak ada harapan lagi, dia orang yang paling tidak ada harapan, yang paling hancur. Atau maknanya dengan mengatakan demikian, dia orang yang menghancurkan orang lain, menghilangkan semangat orang. Nih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita menghadapi kondisi sulit dalam kehidupan, bandingkan dengan kondisi Nabi dulu. Bandingkan dengan kondisi Nabi dulu. Bagaimana Nabi menjalani sunnah kehidupan dalam menghadapi tantangan. Nah, dari sini kita lihat beliau tak urung pegang bawahnya kakek zaman hai tunggu, hai ustaz. Hana mungkin nak pegang dia nak kakek zaman. Tak perlu ustaz dan tengku untuk cari dalih bahawa zaman sudah akhir. Pada apa? Kau mulai belun itu biar tikan, kau tinggal belun, ataupun dan lagi nyoka perang di Suria letak. Tak perlu dicari akhir zaman. Memang sudah akhir zaman. Hari ini lebih akhir daripada kemarin. Lusa lebih akhir zaman daripada sebelumnya. Akhir zaman setiap hari berganti, sudah akhir zaman memang. Semakin dekat dengan hari kiamat. Jadi hendak cari-cari bukti. Tapi bagaimana umat Nabi ini bisa sejahtera di akhir zaman? Ya. Umat Nabi terpelihara ya di akhir zaman, itu yang kita pikirkan. Ya. Bagaimana umat Nabi ini, Islam ini terbela ya, memakmurkan bumi ya. Ini yang kita pikirkan, kehendak fikir tanda-tanda akhir zaman. Maka kami tidak cocok sepakat dengan ustaz-ustaz tungku-tungku yang le berhabar tentang nyoh ke akhir zaman. Malah akhir zaman hon umai urang nyoh man. Hon pakat macam Yuja duduk dalam masjid baik pegang tak boleh. Enggak, semangat ya. Semangat untuk menghadapi kesusahan hidup itu diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah perjuangan beliau. Ya. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Tahu pertolongan Allah. Ya, mantau paduk. Setelah 13 tahun hijrah ke Madinah. Di sana ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di Madinah nampak pertolongan Allah ya kepada para sahabat. Nah, kemudian ketika kita lihat ketika Nabi pergi berhijrah. Itu pergi berhijrah, sedang hijrah ya.
sedang hijrah, ya, itu Nabi SAW, ya, nyawa Nabi, kepala Nabi, darah Nabi itu dihargakan dengan 100 onta oleh orang Quraisy. Siapa yang mendatangkan Muhammad hidup atau mati akan dibayar 100 onta bagi orang itu. Man serta onta punya sabah onta ino harga paduk. Ya. Harga paduk 1 juta ino. Pada sabah onta punya sabah lumo paduk dah ino. Lumo yang tasi untuk kerben paduk yang lagak lah. 18 juta dah. Kaya mana? Atau di Melabuh murah-murah lo. Ya. 18 juta. Yang mana Ustaz saya tahu berusaha yang paduk bawah lumo nak tasi dia tu. Man punya kena unta apakah yang god 20 juta. 20 juta kali 100 paduk 2M, 2 miliar. Siapa yang mendatangkan Nabi Muhammad SAW itu akan mendapatkan hadiah 2M. Lalu siapa yang sangat berambisi untuk ini? Suraqah bin Malik. Suraqah, ya, berambisi sekali untuk mendapatkan Nabi, ya, supaya mendapatkan onta 100 onta dia. Akhirnya kita tahu dalam perjalanan hijrah Nabi, dia kejar Nabi dan dia dapati informasi Nabi itu sedang menuju ke Madinah, ya, melewati jalan rahasia. Dia kejar Nabi SAW. Ya. Ya. Ketika kita tahu dalam sejarah dia terperosok kudanya, ya, dia tidak bisa mendekati Nabi sampai akhirnya dia berdamai dengan Nabi, tidak akan membuat usil ataupun membuat sesuatu yang merugikan Nabi. Nah, akhirnya Nabi berdialog, berjumpa dengan Suraqah. Di sini apa kata Nabi? Wahai Suraqah, aslim. Wahai Suraqah, masuk Islam. Tamu Islam. Nah, Nabi tawarkan masuk Islam. Dia ingin membunuh Nabi atau ingin menangkap Nabi, Nabi tawarkan masuklah Islam. Setelah akhirnya dia damai, akhirnya betul dia tahu bahwa ini adalah Nabi, enggak mungkin untuk ditangkap. Nah, ya, kemudian Nabi tawarkan aslim, masuklah Islam. Suraqah mengatakan enggak, saya tidak mau masuk Islam. Dia enggak mau masuk Islam. Kan dia itu sudah menyatakan dirinya kalah. Cok oleh Nabi pendiung dia Abu Bakar, hang kata mai dalam tak ada ku bawa api. Hana sokalan tino. Namnan, hana tidak. Nabi biarkan, enggak mau masuk Islam enggak. Kemudian Nabi bilang sama Suraqah, wahai Suraqah, wahallaka min sawari Kisra. Wahai Suraqah, mau tidak engkau, karena enggak mau masuk Islam nih, mau tidak engkau memakai baju kebesaran Raja Kisra? Baju kebesaran maksudnya kan baju raya hanya pakai, maksudnya baju istana, baju raja, nah. Maksudnya udah pakai baju sih pakai kebesaran, hanya pakai berarti konnya maksudnya. Ya, baju kebesaran ini maksudnya adalah memang baju yang menjadikan raja itu adalah raja, baju raja itu memang dengan mahkotanya. Nah, mau tidak engkau pakai baju dan mahkota daripada raja Persia? Nyan kepegahli Nabi SAW. Yang pada saatnya Persia lagi Cina saatnya lah dah. Ya, lagi Cina saatnya. Coba bayangkan tawaran ini kepada Suraqah. Kapan ditawarkan Nabi? Pada saat Nabi berkuasa di Madinah atau pada saat Nabi, maaf dalam tanda kutip, sedang lari dari Mekah melalui jalan-jalan sembunyi? Kan Suraqah haji pula, dakwah pakai baju ni petang payah peluang. Ya. Kiban cara, ya. Maaf ya, begitulah bahasanya, ya. Hanya dalam tanda kutip saja. Nyo matang payah pelung, sahabat-sahabat draw nang kabeh kocar kacir pelung ke di Madinah. Ya, draw nang pi payah mensom pelung. Kipan cara jak pegah be menjanjikan baju Kisra. Nabi tawarkan Islam, enggak mau masuk Islam, Nabi tawarkan lagi itu. Ya. Wahai Suraqah, kalau engkau masuk Islam, engkau akan melihat, engkau akan memakai baju itu. Artinya apa? Bahwa kekuasaanku ini, Islam ini akan menguasai, akan meruntuhkan Persia itu. Akan meruntuhkan Romawi itu. Mereka akan berkuasa. Orang Islam akan menguasai itu semua. Tingkat apa keyakinan Nabi atas pertolongan Allah?
Dalam kondisi kita terjepit dan sulit, lihat keyakinan Nabi akan pertolongan Allah itu seperti apa. Itu sunnah beliau. Ya, sunnah beliau. Ini kita kadang dalam kondisi sempit, gadah lalu harapan. Ya. Sudah kehidupan hari-hari hana harapan, la mulai pi gadah harapan, mangapun dah udai belum. Ya. Dengan apa kita hidup lagi ini? Ya. Pada saat anak kita, ini maka orang-orang tua ini perlu paham sunnah Nabi ini, bahwa ketika anak kita atau kondisi kita sulit di rumah, dihantui mungkin bangkrut dalam usaha kita, ya, sehingga anak-anak kita ini dulu, ya, ketika sulit anak kita, berikan harapan besar bagi dia. Baiklah sulit sulit dalam kehidupan kita, udah harapan juga hilang, ya udah mati lah. Paling kurang pada saat terjepit hidup kita, harapan kita masih tinggi. Itu sunnah Nabi. Ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hidup. Nah, beliau tawarkan harapan tinggi kepada Suraqah. Tapi tetap dia tidak masuk Islam. Tetap tidak masuk Islam. Pulang dia ke Mekah, ya, mengatakan bahwa Muhammad itu dijaga, enggak ada harapan. Kalian enggak perlulah janji-janji 100 unta itu, enggak perlu. Muhammad sudah sampai ke Madinah, enggak ada lagi cerita, kata Suraqah. Tapi apakah Suraqah dalam hidup dia masuk Islam? Masuk Islam. Pada masa Umar bin Khattab, dia telah masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab berkuasa, Suraqah masuk Islam. Sudah masuk Islam dia. Dan Suraqah ini, ya, termasuk adalah, ya, dia termasuk orang yang masuk dalam pasukan yang pergi untuk menaklukkan Persia. Setelah Persia ditaklukkan, maka dibawalah isi istana itu, baju-baju Persia, baju-baju raja Persia, kemudian mahkota, pokoknya berlian-berlian itu semua dibawakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Siapa orang yang pertama beliau panggil? Aina Suraqah? Di mana Suraqah? Nabi panggil Suraqah kemari. Dibawalah Suraqah kemari. Beliau Umar bin Khattab mengatakan bahwa, wahai Suraqah, inilah janji Nabi padamu. Ya, janji Nabi padamu. Ya, beliau pakaikan karena Nabi sudah wafat. Beliau pakaikan mahkota itu dengan baju itu. Wahai Suraqah, menangis Umar. Geklik Umar. Ini janji Nabi padamu. Nabi bawa Suraqah tawaf. Artinya tawaf apa? Berkeliling kota Madinah. Ya. Inilah janji Nabi pada Suraqah, dan sudah terjadi. Berapa lama? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih janji Nabi terpenuhi. Karena apa? Yakin itu tuh. Yakin tadi itu. Kita baru siga gagal, kabeh cerita apa ni nak harapnya mujizat Tuhan mungkin dia. Yang baru 3 gagal, ya. Atau tantangan mungkin besar dahsyat kita lihat, ya. Sudah. Makanya limbung umat Nabi hari ini adalah ketika hilang siqah mereka, yakin mereka atas pertolongan Allah. Maka orang yang tidak yakin dengan pertolongan Allah tidak pantas untuk ditolong. Tidak pantas untuk ditolong. Kalau seandainya para sahabat Nabi dulu, ya, tidak yakin betul dengan pertolongan Allah, hanya dengan kesulitan terus, ya, yang mereka hadapi, hilang harapan hidup mereka, hilang harapan menang dalam Islam, ya udah, selesai Islam dulu. Tapi Nabi tidak pernah mengajarkan itu, ya. Ketika Nabi dalam perang Khandaq, kita lihat, ya, dalam perang Khandaq ini, ya, Nabi memukul dalam perang Khandaq itu perang yang sangat sulit bagi Nabi dan juga para sahabat dulu, karena itu perang koalisi. Artinya orang Yahudi, orang musyrikin Jazirah Arab semuanya berkoalisi untuk menggempur kota Madinah. Nabi sudah memperkirakan kalau mereka menggempur kota Madinah bisa hancur, ya. Maka Nabi mencari taktik yang paling jitu. Apa taktik yang paling jitu, ya, dalam berperang ini? Akhirnya Nabi dapat ternyata dari Salman Al-Farisi.
Salman Al-Farisi sebelum perang Khandaq itu baru saja selesai keluar jadi dari budak. Artinya baru lepas dari budak dia. Baru tertebus dari budak beliau. Karena beliau seorang masuk Islam tapi status seorang budak pada orang Yahudi. Maka beliau ingin membela Islam. Kata beliau adalah, kita ya Rasulullah. Beliau lihat, beliau survei kota Madinah, beliau lihat bahwa ternyata kota Madinah itu dilindungi oleh gunung. Maka ada bagian depan, bagian ujung sana yang merupakan bagian yang dari sana musuh akan masuk. Maka beliau sarankan kita buat khandak. Khandak ini adalah parit. Nah, parit yang beliau buat itu ya, adalah parit yang tidak bisa diloncat oleh kuda. Nah, kuda meloncat itu paling kurang itu adalah 7 meter. Hanya kuda mempunyai grup gede ukuran 7 meter. Berarti harus lebih daripada 7 meter dibuat. Kalau lompat jatuh ke bawah kudanya. Nah, dibuatlah 7 meter. Berapa lebarnya 7 meter? Panjangnya kan 7 kali 7, punya 7 kali 7 lon biji si pegat. Ya. Tanya biji di situ ya, tengok aja dah pegat ya. Bukan, itu kilometer lebih. Dan itu kan tanah belang, persit bebatuan. Bebatuan kan tanah belang. Hana beko long. Ya. Tak kira hana beko ya. Maka ide daripada Salman, kita akan buat parit yang enggak bisa dilewati oleh kuda. Yang kuda itu mau dalamnya loh. Berarti berapa kedalaman lagi? Sentimeter si dalamnya. Dah ijak juga gede. Ya. 3 meter lebih ke dalam. Bayangkan itu. Sekilo lebih. Mudah ngenjaro Nabi membuat. Batu lagi. Mustahil? Mustahil? Ini sunnah Nabi. Dia berapa ni? Kata cakap lagi hati dah buat ni. Hasil dah buat. Kita sudah mengatakan itu mustahil, tapi Nabi mengatakan tidak, kita akan pakai ide Salman ini. Maka para sahabat bekerja habis-habisan ya. Pada saat itu padahal tidak cukup banyak yang bisa dimakan, kondisi sulit karena panceklik, mereka bekerja. Ketika ada batu-batu besar yang enggak sanggup mereka hancurkan, mereka panggil Nabi, ya Rasulullah, ada batu besar itu kami enggak sanggup. Nabi yang datang. Di situ kemudian Nabi bacakan doa. Ya, Nabi pukul batu-batu besar itu sampai akhirnya pecah batu-batu besar itu. Nah, begitulah Nabi buat parit itu. Berhasil akhirnya. Terjadi perang tersebut, justru menang umat Islam karena tidak terjadi perang. Menang karena hanya terjadi perang. Karena apa? Pasukan koalisi Quraisy dan juga orang Yahudi melihat, hantam pernah tangka na lagi nyo kiban cara pane akai fikir wanyo lagi nyo pegot lagi nyo. Maka nakalan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, kapai atunong gede yang hanai fikir li kafi lagi nyan menang urung Islam, ben fikir menang dengan nyo mukjizat dah kira ke nyo kampanye ke pemilu ke mukjizat dah fikir yang kiban cara si dalam kampanye dalam pemilu ke pubut yang hana mungkin fikir le orang le musuh Islam. Sanggup han sanggup berarti hana mampu lah muka ke. Baik pegah Allah hana tolong. Nyola orang yang berjuang untuk agama Allah fikir mukjizat apa nyo. Fikir ke mukjizat apa tolong oleh Allah katanya. Nya buah nak betul lah. Buat hana betul lah ke mukjizat lo. Ha? Ikap lagi nyan. Ha? Menggigit seperti itu? Tidak menggigit. Haikal. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah kehidupan yang diajarkan Nabi, dan beliau hidup dengan sunnah itu, yang padahal beliau bisa geleng palit cang lubu Belanda mati. Kenyaman Nabi je berat lagi yang gecang lubu Belanda mati. Kenapa? Hau raceh pegawai. Ya, tingkat kemampuannya cang lubu Belanda mati. Tapi Nabi hana gecang-cang manuk ilmu kira mati awak kafir kira ini hana. Ya, hana lagi nya. Ya. Begitulah sunnah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat. Good. Mungkin no kebentang baik panjang-panjang tak karena jod uro kerja ya. Jadi kerja menang Ustaz tu. Eh? Atau nak pertanyaan sekret dua jicit menyahana lebih good. Ya. Ya. Silakan ada yang ingin bertanya silakan. Menyahaji lon tuan jawab lon titik jawaban bawa Ustaz tahu jawab tinggal.
Ada? Tidak ada? Baik, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami wasiatkan jadilah majlis taklim itu, mari perbanyak majlis taklim. Kemudian ada guru kita 1-2 di sini, ada Tengku Kamil, ada Ustaz Suyanto, ada Tengku Tafsir lagi di tempat ini ya, dan kawan-kawan tengku-tengku yang lain, ustaz-ustaz kita yang lain, perbanyaklah ke majlis taklim ya. Dan setelah datang ke majlis taklim, baik tiron na pakat lo urang lain nya tingkat pakat nguan matang hae urang don jadi pecik terlekai baru ron ya. Yang kan ya ron ka 3 bulan 2 bulan ka titon ya tiron matang tiron hanan pakat ngon yang lain maki bancit harap pakat ngon yang lain. Hai kau urang urang luar yang hanang jagno masuk di urang don hanang talahli ya. Nya dapakat urang luar saling mengajak satu sama lain ya. Apa untuk menyegarkan pemahaman agama kita, terus kita belajar dan menyemangati umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang demi Islam ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kajib nah. Lanjut. Insyaallah. Terima kasih mi dan ayah. Terima kasih lebih kurang dua kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.